Oke, terima kasih. Nanti saya minta linknya ya, begini ya, kamu upload nanti. Oke, jadi saya ulangi ya untuk ceritanya ya mungkin ya. Pertama saya coba akan share screen dulu. Sorry. Oke, jadi awal waktu kalian bertemu, maksudnya pengantar dari Aplicom 4 itu kan pertama di-review dulu ya. Di-review berkaitan dengan pekerjaan kalian terakhir yang semester lalu. Kemudian yang kedua adalah kalian diinformasikan untuk membuat program yang mengakomodasi transaksi sewa kendaraan ya. Nah, kemarin Bapak Andi itu menginformasikan bergeraknya itu dari kwitansi. Untuk kwitansinya itu sepertinya dalam bentuk PowerPoint ya, sepertinya ya. Ini ya, kayaknya. Oke, saya buka dulu mungkin untuk PowerPoint-nya. Oke, kwitansinya itu ini. Ya, ini ya contohnya ya, kwitansinya. Jadi bisa pakai yang Raihan Rental ini atau yang kwitansi yang ini ya mungkin ya. Kominfo. Ya, oke. Nah, berdasarkan informasi ini, otomatis kalian bisa mengidentifikasi, oh saya itu butuh tabel ini saja untuk desain tabelnya. Jadi untuk transaksi sewa ini bergeraknya dari kwitansi tadi. Di transaksi sewa itu ada informasi penyewa, berarti saya harus membuat tabel penyewa. Kemudian kendaraan juga yang disewa. Di sana juga memuat tarif. Karyawan ini yang menginput ya, karyawan sebagai kasir sama karyawan sebagai sopir. Jadi misal nanti untuk sewanya itu sewanya sekaligus sewa sopirnya juga. Nah, berarti kan harus diinputkan kira-kira sopir yang membawa kendaraan itu siapa. Kemudian jabatan ini perlu karena untuk identifikasi kasir sama sopir itu tadi dan manajemen di kantor ya atau di perusahaan ya. Kemudian untuk menjabatnya ini berkaitan dengan masa jabatannya ya. Jadi misal pimpinan atau direktur atau manajer finance atau manajer keuangan maksud saya itu masa menjabatnya berapa tahun atau berapa kali. Nah, itu bisa didapat melalui tabel menjabat ini. Nah, kemudian di sini kalian disuruh untuk membuat desain form ini ya. Desain form ada 7, kemudian di sini ada transaksi sewanya itu untuk report melalui Excel. Nah, ini kalau berdasarkan ini berarti Excel-nya itu kan hanya transaksi sewa ya, karena nanti transaksi sewa ini digunakan untuk membuat nota, di mana nota tersebut diberikan kepada konsumen atau kepada penyewa. Seperti itu. Nah, setelah informasi ini kalian diberikan, maksudnya sama Pak Hadi disampaikan, akhirnya muncullah tabel-tabel ini ya. Jadi tabel-tabel ini itu muncul. Nah, ini sebenarnya kalau misal mau kalian pisahkan antara karyawan sopir dan karyawan kasir itu nggak masalah. Sebenarnya ya, sebenarnya nggak masalah. Cuma di sini itu ada jabatan. Jadi akan mubazir ya sepertinya ya. Tapi kalau misal dilihat dari sini, dilihat dari tabel yang disediakan, kalau karyawan yang dimaksud ini untuk manajemen perusahaan. Jadi seperti pimpinan, kemudian bagian akuntansinya, bagian perpajakannya, marketing, nah itu masuk ke karyawan. Kalau karyawan sopir dan karyawan kasir ini nanti digunakan untuk keperluan di nota ya, karena di nota itu harus memuat informasi karyawan sopir, ini opsional sebenarnya. Bisa menggunakan sopir, bisa tidak menggunakan sopir. Kalau karyawan kasir, ini harus diisi ya, karena yang menginputkan transaksi itu siapa nantinya. Nah, kemudian di sini kan kalian sudah membuat semuanya itu terkait dengan tabel diakses, kemudian desain formnya di Visual Basic,
sama desain Excel-nya juga ya untuk membuat nota penjualan. Otomatis nota penjualannya atau nota layanan transaksi sewanya kemarin diinformasikan hanya memuat ini. Nah, tadi siapa yang menyampaikan? Anu Pak, ini tidak memuat informasi yang valid Pak untuk transaksi sewa. Transaksi sewa itu harusnya seperti ini. Tadi siapa tadi? Saya, Pak. Oke, Siti Nur Afrika ya. Oke, kira-kira Mbak Siti bagaimana untuk transaksi sewa yang seharusnya supaya nanti bisa diberikan ini notanya kepada penyewa. Kira-kira bagaimana untuk transaksi sewa? Harus memuat kayak data diri dari penyewa, terus sama jenis kendaraan, terus apa itu data kasirnya itu, Pak. Data kasir sama data sopir itu. Nama penyewa, nama kendaraan ya, terus nama kasir, sama nama sopir. Sudah, ini 4 ini saja ya? Sama apa itu namanya? Bentar, Pak. Silakan. Nomor polisi juga, terus telepon sama KTP SIM-nya itu. KTP atau SIM. Oke, sudah. KTP SIM ini KTP SIM kasir atau KTP SIM penyewa? Penyewa, Pak. Karena kan yang Sorry, sopir maksud saya. Bukan ya? KTP penyewa. Oke. Karena itu kan masuk kayak identitasnya penyewa, Pak. Oke, berarti ini saya tempatkan di bawahnya sini ya mungkin ya. Ya, gitu ya. Terus nama kendaraan ini sama nomor polisi. Oke, seperti ini. Seperti ini ya, Mbak Siti ya? Iya, Pak, kurang lebih seperti itu. Oke. Oke. Kira-kira yang lainnya ada tanggapan lain mungkin? Yang lainnya ada tanggapan? Yuk, silakan bisa berpendapat juga. Kalau saya nggak kayak gini Pak, saya itu informasinya seperti ini. Mungkin beda beda layout ya mungkin ya bisa juga kayak gitu. Gimana? Apa setuju dengan pendapatnya dari Mbak Siti? Mungkin bisa ditambahkan kode transaksi, Pak. Kode transaksi. Oke, kode transaksi tadi saya hapus ya di atas ya. Memang tujuannya untuk apa namanya ditempatkan di transaksi sewa. Oke, terima kasih Mbak Alfi ya. Oke, lainnya itu ada lagi mungkin? Oke, kalau misal biasanya kalau sudah diam ini tidak ada tanggapan lain ya. Jadi sebenarnya untuk transaksi sewa itu ya memang benar harus memuat informasi yang seperti ini. Sehingga transaksi sewa kalian yang sudah kalian create di form itu harus kalian rombak seperti ini supaya nota itu bisa terbentuk. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau misal pada transaksi sewa, kalian mau menyimpan transaksinya itu, saya persilahkan. Cuma pada umumnya pada transaksi sewa itu seperti contohnya di mana ya? Ya, contohnya kwitansi ya. Kalau di kwitansi itu kan nggak ada tabel ya di situ ya untuk transaksi sewa ya. Soalnya mereka membuat kebijakan. Jadi satu kode transaksi itu untuk satu mobil. Seandainya nanti penyewa itu akan meminjam lebih dari satu mobil, berarti harus menggunakan identitas
yang lainnya, atau identitas yang serupa juga boleh. Jadi nanti kode transaksinya itu berbeda. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Nah, di sini kalau kode transaksi ini oke ya, kalian harus membuatnya pakai text box ya. Oke, jangan lupa di sini ada tanggal transaksi ya, tanggal transaksi. Sebenarnya dilihat dari tanggal mulai sewa itu juga bisa, cuma lebih enak dilihatnya kalau kita tambahkan tanggal transaksi biar bisa terekap ya nantinya ya. Nah, kemudian untuk nama kasir ini, nama kasir karena di sini ada karyawan sopir sama karyawan kasir. Mungkin ini saya jadikan satu ya. Jadi karyawan sopir sama karyawan kasir saya tidak menggunakan informasi ini, maksudnya form atau tabel ini, tapi langsung saya jadikan satu di karyawan. Soalnya di situ ada jabatan. Berarti nanti saya ngambilnya di tabel penjabat ya pastinya ya nanti ya untuk kode karyawan tersebut. Nah, supaya kalian tahu jabatannya di sini itu adalah sopir atau kasir ya, berarti kalian di sini harus kalau nggak enaknya kayak gitu ya, jadi harus menambahkan informasi jabatan juga di sini. Sehingga kalian tahu, oh ini sebagai kasir, oh ini sebagai sopir. Ya, kurang lebihnya begitu. Nah, ini mungkin bisa pakai kode ya, karena ini kita nanti ambilkan dari tabel jabatan ya, ini informasinya. Tabel menjabat, sorry. Nah, di tabel menjabat, kalau misalnya di sini tidak ada informasi nama karyawan, silakan kalian tambahi. Berarti selain kode karyawan, di sini harus ada nama karyawan supaya saya tidak mau mengingat-ingat Pak untuk karyawan A, B, C, D, E misalnya. Nah, kalau misal berdasarkan kode karyawan ada kemungkinan kita akan salah ya dalam menginputkan nama karyawan, misal Adin. Adin itu kode karyawannya K010 misalnya. Nah, kita lupa nih Adin itu kode karyawannya berapa ya. Nah, lebih baik kita berikan atau tambahkan nama di kode tabel menjabat ini. Sehingga di sini langsung ya nama kasir plus jabatannya pada tabel menjabat ini informasinya. Jadi ini maksudnya link ya ini ya. Kalau tanggal transaksi bisa kalian menggunakan text box atau bisa yang menggunakan dprint atau apa ya. Pokoknya yang bisa memilih ya kalau nggak salah untuk tanggal transaksinya. Kemudian untuk nama kendaraan, ini juga nama kendaraan informasinya itu adalah dari mana? Dari tarif sebenarnya. Ya. Karena di tarif itu ada kode kendaraannya juga. Mungkin kalau misal kalian mau menambahkan nomor polisinya karena nanti akan berbeda ya. Sebenarnya kalau dari sini sih kode kendaraan dari identitas kendaraan itu sudah memuat ini ya, nomor polisi ya. Jadi satu kode itu untuk satu nomor polisi ya, kurang lebihnya begitu. Sehingga di sini kode kendaraan saja menurut saya nomor polisi di sini tidak usah diinputkan ya. Yang diinputkan itu hanya identitas dari kode kendaraan saja. Sorry, bukan kode kendaraan ya, tapi langsung kode tarif nih. Karena dari kode tarif, nanti kalian akan mendapatkan tarifnya juga berapa per hari. Ya, betul begitu ya. Kode tarif, kalian nanti, karena di sini satu kode tarif itu untuk satu kode kendaraan ya. Kayak gitu. Jadi kalau di atas kode kendaraannya misal
A001 itu untuk kendaraan misal Avanza misalnya, saya langsung sebutkan ya, nomor polisinya platnya L misalnya. Nah, berarti di sini kan kalau kode tarif misal B001, tanggal tarifnya itu sekian, jadi mulai tarif atau berlakunya tarif untuk Avanza itu mulai misal tanggal 11 Maret 2022. Kode kendaraannya pasti satu ya, diambilnya dari eh, yang identitas kendaraan ini, gitu. Jadi kalau kode kendaraan ini itu berdasarkan informasi dari identitas kendaraan. Itu. Sehingga kalian bisa menentukan tarifnya. Nah, di sini kode tarif sama tarif ya, sehingga nanti ada informasi, oh tarifnya sekian, ya, misal seperti itu. Kemudian untuk nama penyewa ini berarti informasinya dari identitas penyewa, ya betul ya, dari sini. Nah, dari sini berarti kalian tidak perlu membutuhkan nomor telepon sama KTP atau SIM karena di sini sudah memuat semuanya. Cuma di sini biasanya bergeraknya itu dari kode ya nanti ya, dari kode penyewa. Kode penyewa nanti akan muncul nama penyewanya. Jadi saya kasih plus ini kan kalau kode tarif ini kan berarti nanti akan muncul tarif ya. Oke, misal ini saya plus juga ya. Nanti di sini akan muncul tarif. Oke, kode tarif ini dari tabel tarif. Kalau kode penyewa dari identitas penyewa. Kemudian tanggal sewa, tanggal mulai sewa ya, maksud saya sama tanggal kembali. Ini untuk menentukan kembalinya tanggal berapa. Nah, ini bisa kalian cari juga informasinya lama sewa ya, untuk menentukan total biayanya. Ya, kurang lebihnya begitu. Kalau misal kalian mau menambahkan diskon dan lain sebagainya, silakan. Kalau ternyata ada. Misal dia pelanggan tetap nih, dalam sebulan dia sudah menyewa misal sebanyak 2 misalnya, atau 3. Nah, otomatis yang keempat atau yang kelima itu nanti akan diberi diskon. Oke, kalau misal ada informasi seperti itu. Nah, kalau tanggal mulai sewa sama tanggal kembali sewa, ini semuanya manual ya, jadi tidak bersumber dari tabel manapun. Makanya di sini saya tuliskan text box. Ini juga lama sewa, ini juga text box. Total biaya itu juga text box. Nah, dari informasi ini, akhirnya kita bisa mengakomodir nota seperti yang ada di PowerPoint ini ya. Jadi insya Allah ini sudah mengakomodir. Kalau yang bawah ini ketentuan-ketentuan atau kebijakan ya, yang nanti akan dibuat oleh masing-masing usaha. Itu kebijakannya seperti apa. Misal pengembaliannya harus hamin berapa jam misalnya. Terus kalau misalnya ada keterlambatan, nanti akan ada denda sekian per harinya, dan seterusnya. Ya, kayak gitu. Oke, jadi seperti itu ya, mungkin ya. Mungkin tidak ada data grid atau apa namanya, atau list view pada kwitansi ini, namun kalian perlu menyimpannya di tabel. Jadi kalian simpan saja di tabel, tapi tidak perlu untuk menampilkannya ya di form. Karena kalau di form itu biasanya nanti akan dilihat oleh beberapa orang ya. Nanti akan tahu nih untuk penjualannya yang terjadi selama perusahaan ini mendirikan transaksi sewa itu akan kelihatan semua nanti di situ. Nah,
supaya kalian membatasi untuk informasi itu. Mungkin pada form transaksi sewa itu tidak diperlukan list view atau data grid. Jadi tinggal disimpan saja di tabel akses untuk memberikan informasi ya ketika nanti proses reporting nih misalnya ya kayak gitu. Sebenarnya kalau proses reporting dari transaksi sewa ya, jadi kalau itu hanya bisa kalian lihat secara soft file. Kalau hard file-nya kalian lihat berdasarkan transaksi sewa. Jadi cross check-nya melalui itu. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, mau bertanya, Pak. Iya, silakan. Jadi pada transaksi sewa nanti juga tidak ada comment button hapus kayak gitu-gitu, Pak. Kalau komen button hapus, ya berarti tidak ada, Mbak, untuk informasi itu. Berarti Jadi, kan kayak otomatis dari linknya itu kan Pak, pas kita ngeklik gitu kan otomatis nanti datanya keluar, simpan. simpan terus langsung dimasukkan ke Excel gitu. Iya, iya, iya. Tombolnya cuma ada tambah mungkin ya, tambah untuk mengosongkan semua text box ketika dalam sehari itu ternyata ada langsung transaksi berturutan ya, misalnya kayak gitu. Jadi tombol tambah itu diperlukan untuk mengosongkan text box. Kemudian tombol simpan untuk menyimpan transaksi ke dalam tabel. Kemudian yang kedua itu adalah ketiga itu adalah reportnya ke Excel untuk membuat nota penjualan tadi. Kurang lebihnya begitu, Mbak. Oh, baik, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Nah, jadi dari sini tidak menutup kemungkinan kalian juga harus memikirkan yang lain ya. Maksud saya eh, kemarin kalian masih membuat seperti contohnya tarif tarif kendaraan. Kode kendaraan ini kalian buat secara manual. Harusnya informasinya itu melalui tabel identitas kendaraan. Kemudian untuk menjabat ini juga menjabat kalau misal informasinya hanya kalau nggak salah di situ tidak ada nama karyawan, kemudian kode jabatan itu harusnya ada untuk memberikan informasi ya bahwa karyawan ini jabatannya sekarang apa. Nah, seperti itu. Kode jabatan. Nama jabatan ya supaya kalian tidak menghafal. Oke, seperti ini. Nah, jadi untuk informasinya untuk kode karyawan, nama karyawan mungkin saya plus seperti ini ya mungkin ya. Oke, jadi kurang lebihnya begini. Ini dari tabel karyawan, kemudian kode jabatan dari tabel jabatan. Oke, begini ya. Nah, saya kemarin itu masih belum menemukan pada tabel kalian atau pada form kalian itu ada combo box nih untuk mengakomodir kode karyawan. Semuanya kalian tulis menggunakan text box. Iya Pak, soalnya di awal kami tidak diinformasikan. Misal kalian jawabnya seperti itu ya. Nah, harusnya kalian mungkin langsung bertanya nih ketika apa namanya Pak Andi menyampaikan. Tapi kalau Pak Andi menyampaikan biasanya, oh ya itu masih nanti, ceritanya masih nanti, mungkin seperti itu. Oke, oke, tidak masalah. Tapi kalian sebenarnya langsung prepare ke sana ya. Jadi untuk menjabat itu sama tarif kendaraan itu harus kalian buat combo box karena memang harus dilingkan ya. Kalau menjabat ada dua tabel, tapi kalau tarif kendaraan itu hanya satu tabel dari identitas kendaraan saja. Kalau transaksi sewa ini banyak sekali ya dari ada tiga ya, tabel menjabat, kemudian tabel tarif sama identitas penyewa. Kurang lebihnya begitu. Oke, jadi itu mungkin untuk
Next, pengecekan. Jadi silakan kalian sudah dapat informasi terkait dengan link di semester lalu? Link. Sudah dapat informasi? Jadi informasinya itu pada transaksi penjualan ya biasanya ya. Di transaksi penjualan itu kan ada kode barang. Nah, kalian harus mengelingkan nih dari tabel barang ke transaksi penjualan. Biasanya seperti itu di semester lalu. Ya, oke, sudah ada ya. Coba kalian kerjakan dulu untuk itu. Kalau ternyata tidak ada, nanti akan saya berikan videonya. Ya, mungkin kayak gitu ya. Untuk mereview kalian sekaligus mungkin yang kalian terima di semester lalu mungkin berbeda, mungkin kayak gitu ya. Jadi sebagai tambahan referensi saja sih menurut saya. Ya, gitu ya. Ya, jadi untuk link nanti akan saya inform ke kalian untuk linknya juga. Jadi next itu mungkin ya project kalian ya. Jadi nota sudah harus tercreate di pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk link tadi seperti kode penyewa, nama penyewa dan lain sebagainya itu juga harus mengakomodasi itu juga. Ya, kurang lebihnya begitu. Oke, ini hari Jumat, jadi Sabtu Minggu insya Allah masih ada waktu ya untuk prepare itu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tadi juga inform ke kalian, mohon maaf sebelumnya tidak bisa sampai selesai ya. Jadi mungkin untuk mewakili mengabsensi sekarang saya absen dulu ya mungkin ya. Gitu. Terus untuk pekerjaannya silakan kalian kirimkan sesuai dengan instruksi tadi awal saya tadi ya, kayak gitu. Pak, mohon izin bertanya lagi. Ya, silakan. Berarti yang pengecekan buat ini itu yang udah kode transaksi sama apanya itu tadi yang udah dirubah itu berarti pengecekannya itu hari Jumat atau hari Senin sih, Pak? Senin, Mbak. Senin. Jadi paling tidak Senin itu sudah ada karena ini ya karena yang mungkin paling utama itu adalah di transaksi sewa, silakan transaksi sewanya kalian utamakan terlebih dahulu. Tapi kalau untuk tabel yang tadi yang membutuhkan link seperti tabel menjabat, kemudian tabel tarif, itu kalau bisa kalian akomodasi untuk combo box-nya, silakan kalian kerjakan juga. Iya, kurang lebihnya begitu. Soalnya nanti yang ditakutkan adalah ketika ada transaksi yang baru masuk misalnya. Jadi Pak Adi misal ngasih soal nih, coba tolong inputkan transaksi dengan kode penyewa ini, nama penyewanya ini dan lain sebagainya sudah ada tuh informasinya. Nah, kalian disuruh untuk mempraktekkan dari awal sampai nota itu terbentuk. Kayak gitu. Jadi kalau misal semuanya itu bisa mengakomodir itu malah lebih baik. Tapi yang paling penting itu adalah notanya dulu. Ya, kurang lebihnya begitu. Tinggal kalian inform saja nanti. Pak, mohon maaf, saya yang ini masih belum selesai, Pak, karena saya mendahulukan yang transaksi sewanya terlebih dahulu, karena ini yang penting untuk membuat nota penjualan. Ya, begitu. Itu Mbak Saza. Baik, Bapak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jangan lemes ya. Tetap semangat. Ya. Oke. Memang seperti itu ya. Soalnya kalau misal kita pengajar tunda lagi, harapan kami itu di UTS itu kalian sudah sampai selesai nih untuk transaksi sewa atau perusahaan jasa ini. Harapan kami kayak gitu sih. Jadi untuk minggu depan setelah itu mungkin nanti kita langsung arahkan ke akun juga ya, ke penjurnalan ya, kayak gitu. Oke, jadi ini Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan.
Untuk yang di Excel itu kan kemarin setiap tabel dibuatkan form gitu kan, Pak. Hmm. Nah, kalau misal formnya itu kan udah jadi terus nggak usah dihapus itu gimana, Pak? Formnya sudah jadi, terus nggak usah dihapus. Maksudnya yang Excel ya? Ya, Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau yang itu karena sudah terlanjur nih misalnya ya, kalian tidak usah menghapus lagi soalnya soalnya kalian sudah berusaha juga untuk membuat itu. Jadi kalau yang itu sebenarnya untuk pengecekan yang hari ini, Mbak, kayak gitu. Ya, gitu ya. iya baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi untuk selanjutnya itu pada nota penjualan ya yang saya tekankan ya, sama link-linknya di nota penjualan atau di form transaksi sewa, kurang lebihnya begitu. Oke, ini Izin bertanya, Pak. silakan. Saya tanya, berarti yang dikumpulkan itu cuma yang transaksi sewa itu ya, Pak? Yang notanya itu khusus dikumpulkan hari Senin, terus yang dikumpulkan hari ini berarti nggak ada ya, Pak ya? Nggak ada. Hari ini itu cuma pengecekan yang reporting saja. Reporting yang dari VB sama yang dari Excel. Kalau hari Senin itu untuk yang transaksi sewa, gitu, Mbak Wahyu. Oh, berarti hari ini ngumpulkan di email atau WA-nya Bapak yang percobaan report sama Excel itu ya, Pak ya? Ya, korek. Oke, Terima kasih, betul. Pak. Oke, sama-sama. Ini absen 1 hadir? Hadir, Pak. 2, Hadir, Pak. 3, 4, Hadir, Pak. 5. Hadir, Pak. Oke, Arin 6, Hadir, Pak. 7, Hadir, Pak. 8. 8 yang izin ke saya tadi itu ya kayaknya ya. Oke. Yang izin tuh Jo sepertinya, Pak. Absen 11 ya. Kalau yang absen 8 nggak ada. Memang nggak ada teh. Tapi tadi bilangnya izin gitu Pak, sedang perjalanan. Perjalanan kemana? Nah itu kurang tahu, nanti saya minta suruh WA Bapak saja. Oke, harusnya kayak gitu sih. Sementara informnya saya apa dulu ya. Oke, 9, Hadir, Pak. 10, Hadir Pak. 11. Ini yang izin ya. 12, Hadir, Pak. 13, Hadir, Pak. dan Riko. 14, Hadir, Pak. 15, Hadir, Pak. 16, Hadir, Pak. 17, Hadir, Pak. 18, Hadir, Pak. 19, Hadir, Pak. 20, Hadir, Pak. 21, Hadir, Pak. 22, Hadir, Pak. 23, 23 hadir, Pak. 24, Hadir, Bapak. 25, Hadir, Pak. 26,